Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, dalam sesi ini kita akan membahas tentang lahan. Apa itu lahan? Lahan adalah kesalahan. Dalam istilah dalam ilmu tajwid, lahan adalah kesalahan-kesalahan yang sering diulang atau dibaca oleh para pembaca pemula. Lahan itu ada dua. Yang pertama al-lahnul jali, yang kedua al-lahnul khafi. Lahnul jali, kesalahan yang jelas, kesalahan yang sampai merubah arti. Lahnul khafi adalah kesalahan yang dia ringan, tidak sampai merubah arti. Itu sedikit indikator yang dipaparkan para ulama, yang mana kita harus memperhatikan dua kesalahan tersebut. Masing-masing memiliki hukum. Sebagian ulama menghukumi lahan jali maupun khafi sama-sama haram. Artinya kita berusaha untuk tidak melaksanakan atau membaca Al-Quran dengan kesalahan tersebut. Tetapi sebagian ulama yang lain khilaf untuk lahnul khafi, kesalahan yang ringan, kesalahan yang tidak sampai merubah hati. Lalu kesalahan-kesalahan itu seperti apa? Berkata Syekh Utsman bin Sulaiman Murad Al-Agha, walahnul qismani jaliyun wa khafi kullu haramun ma khilafin fil khafi. Dan lahan itu ada dua jenisnya, lahan jali dan lahan khafi. Keduanya haram, kata Syekh Utsman bin Sulaiman Al-Murad. Namun sebagian ulama qiraah berpendapat bahwa perbedaan pendapat terkait al-lahnul khafi. Untuk kemudian di nazam berikutnya Syekh Sulaiman, ammal jali fa khata'un fil mabani khalli bihi aw la yakhillul ma'na. Adapun lahan jali adalah kesalahan dalam masalah tata bahasa, baik mengubah ataupun tidak mengubah makna, seperti mengubah, menambah atau mengurangi huruf dan mengubah harokat. Kami akan memberikan sebuah contoh-contoh bagaimana kita harus memperhatikan bab bacaan yang memang di situ terkesan tidak salah, ternyata salah. Ada beberapa contoh. Yang pertama adalah mengganti satu huruf dengan huruf yang lain. Bacaan yang benar adalah seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu bacaan yang benar. Dan para pembaca pemula yang mereka biasanya belum sempurna dalam cara membacanya, mereka mengganti huruf ain menjadi hamzah. Alham, yang pertama huruf alhamdu, huruf ha diganti dengan hamzah, huruf ain diganti dengan hamzah, huruf ha diganti dengan ha, diganti dengan ha. Kalau huruf ha-nya alamin ainnya diganti dengan hamzah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini memiliki arti yang sangat jauh. Alhamdu, segala kehancuran. Lillahi Rabbil Alamin, bagi Allah Rabb segala penyakit. Sedangkan semestinya yang benar adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Lalu contoh yang lain yang mengurangi huruf atau mengganti huruf, misal menambah panjang atau pendek. Misal bacaan yang salah adalah wa amtarana alaihim matar, atau ada yang dimat iwatkan wa amtarana alaihim matara. Sedangkan bacaan yang benar adalah wa amtarana alaihim matara. Kita lihat artinya. Bacaan yang benar wa amtarna alaihim matara.
dan kami turunkan kepada mereka hujan batu. Matoro artinya hujan batu dengan tok pendek tanpa alif. Tetapi ketika kita membacanya salah, menambah panjang di huruf toknya, matoro, dan kami turunkan kepada mereka bandara. Beda alif saja, sahabat Quran sekalian, itu memiliki arti yang berbeda. Maka dari itu kita penting untuk fahami setiap bacaan kita. Jangan sampai kita menambah alif atau mengurangi alif, menambah panjang atau mengurangi panjang, atau mengganti huruf sekalipun. Nah, contoh berikutnya kita lihat kesalahan yang di situ mengganti huruf. Kesalahan yang sering dilakukan oleh para pembelajar pemula, mereka mengganti huruf karena tidak faham atau tidak sengaja. Contoh yang salah seperti ini. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Sedangkan yang benar adalah wa rasuluh. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Perhatikan artinya. Karena ketika kita membaca dhamir atau kata ganti di sebuah kalimat dalam bahasa Arab dengan harokat yang berbeda, itu memiliki perbedaan makna yang sangat jauh. Untuk yang dibaca kasrah di dhamir haknya, wa rasulih, artinya adalah annallaha, sesungguhnya bari'um minal musyrikina, Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik, wa rasulih, dan rasulnya. Jadi Allah berlepas diri dengan orang musyrik dan rasulnya. Ini sangat berbahaya sekali kalau kita memberikan makna seperti ini atau menggunakan kasrah di huruf H ini. Sedangkan yang sebenarnya adalah annallaha, sesungguhnya Allah bari'um minal musyrikin wa rasuluhu. Wa rasuluhu, hu-nya itu kembali kepada Allah. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri terhadap orang-orang musyrik. Quran surat At-Taubah ayat ke-13. Ayat ketiga. Maka di sini kita harus sama-sama melihat bahwa sesungguhnya mempelajari hal-hal yang sifatnya kesalahan di awal. Jadi salah satu tujuan kita mempelajari ilmu tajwid adalah kita memahami lahan, kita mengerti lahan, dan kita meninggalkan lahan tersebut. Baik lahanul jali maupun khofi, baik lahan yang jelas-jelas terlihat. Orang Arab itu kalau mendengarkan bacaan alhamdu sudah pasti salah. Karena apa? Alhamdu itu pakai ha. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau dibaca alamin, pasti orang Arab yang mereka fasih membaca Al-Quran pun, ketika orang Arab tidak fasih tetapi dia tahu mufradat yang itu adalah artinya adalah alam, maka sudah pasti itu sebagai sebuah kesalahan. Itu substansi nama jali. Kemudian ada juga contoh dari kesalahan-kesalahan yang sampai di situ masuk ke lahnul jali adalah berhenti pada tempat-tempat yang sampai merubah arti. Berhenti pada tempat-tempat yang tidak tepat. Misal ketika di sini bacaan salahnya adalah, contoh salahnya adalah innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Masya Allah, na'udzubillah. Ini artinya sesungguhnya Allah itu miskin dan kami kaya. Ini kan otomatis kita menghilangkan sifat, salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Ghani. Kalau sengaja membaca seperti ini salah. Ini saya contoh loh ya, ini contoh. Jadi kalau membaca ini dengan sengaja salah. Tetapi yang harus kita baca adalah laqad sami'allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Kita baca dengan utuh ayatnya, Quran surat Ali Imran ayat 181 tersebut. Kita utuh bacanya, sehingga artinya juga utuh. Kita tidak hendak mensifati Allah itu miskin dan kita kaya, kata orang-orang Yahudi. Akan tetapi kita membacanya dengan utuh bahwa sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Maka ketika kita membaca dengan utuh,
dengan sengaja maupun tidak sengaja, maka insya Allah kita terhindar dari kesalahan tersebut. Dan ada kesalahan lagi yang perlu kita juga perhatikan. Fa'alam annahu la ilah. Kita berhenti di situ. Fa'alam annahu, ketahuilah sesungguhnya la ilah, tiada Tuhan. Kita berhenti tiada Tuhan. Itu udah musyrik itu kalau menyengaja. Dengan dalam konteks tidak belajar seperti ini, menyengaja mengatakan la ilah, maka bacalah dengan sempurna, dengan pahami artinya, membaca secara utuh. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada Tuhan yang berhak, yang layak disembah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahlul Quran, sahabat Al-Quran yang rahmati Allah, kita saat ini sedang hendak mempelajari apa yang para ulama wanti-wanti, terutama Al-Imam Ibnu Jazari di dalam Madhumah Ibnu Jazari yang beliau susun, di mana jangan sampai para qura, para pembaca Al-Quran terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang sampai merubah arti. Kesalahan-kesalahan yang di situ fatal ketika kita membaca dengan sengaja, maka dosa hukumnya. Karena sungguh membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid itu wajib hukumnya, faradu ain. Akan tetapi ketika kita membacanya dengan tanpa memenuhkan hak atas bacaan tersebut, maka bisa jadi salah, dan kesalahan itu kalau masuk al-lahnul jali maka hukumnya adalah dosa. Lalu bagaimana al-lahnul khafi? Syekh Mahmud Al-Huswari mengatakan, kami akan sedikit berikan keterangan al-lahnul jali. Lahan jari haram menurut kesepakatan kaum muslimin. Pelakunya mendapatkan dosa apabila melakukannya dengan sengaja, ini catatannya. Namun jika dilakukan karena lupa atau tidak tahu, maka tidak haram. Maka ini menjadi hal yang kita harus perhatikan, bahwa selama kita membacanya tidak dengan sengaja dan kita membacanya karena memang tidak tahu, maka tidak ada masalah, tidak haram. Maka kita harus belajar supaya sempurna bacaan kita. Lalu apa al-lahnul khafi? Syekh Sulaiman menyampaikan, ammal khafi faqatu'un fal'urfi min ghairi ikhlalin katarki wasfi wa min ghairi ikhlalin katarki wasfi. Adabun lahn khafi adalah kesalahan dalam uruf, tata cara membaca Al-Quran yang telah disepakati ulama qiraah atau ahlul qura. Jadi kesalahan yang memang di situ tidak sampai merubah arti, dan ini bisa dijadikan atau menyalahi uruf qura seperti itu. Contoh ketika kita membaca huruf lam sukun, ada suara le, alhamdu, seolah-olah terkolah-kolahkan, alhamdulillahi rabbil alamin. Itu contoh yang pertama. Yang kedua adalah ketika kita membaca ghunnah, dengung, dengan kita tanpa memberikan kadar dengung yang sempurna. Bacaan yang sering salah adalah qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Nunnya tidak kita berikan proporsi dengung dengan sempurna. Yang seharusnya adalah qul a'udzu birabbin nas malikin nas. Contoh terakhir untuk al-lahnul khafi, surat An-Nasr ayat pertama. Idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa, ketika datang nasrullah, pertolongan Allah. Ketika kita membaca idza jaa nasrullahi wal fath, enggak berubah arti itu, tetapi menyalahi uruf qura. Karena apa? Jaa itu adalah mad wajib muttasil, di mana ulama sepakat mad wajib muttasil itu dia panjangnya 4 sampai 5 harokat, sehingga bacaannya idza jaa nasrullahi wal fath. Demikian yang bisa kami sampaikan terkait al-lahnul jali dan al-lahnul khafi. Semoga kita bisa membaca Al-Quran semakin sempurna di bulan Ramadan ini. Afwan minkum, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.